Semangat para pemain Real Madrid sudah berkobar sejak sebelum peluit ditiup. Bermula dari tekad balas dendam atas kekalahan di fase Liga, para pemain semakin terpacu untuk menang setelah salah satu pemain Benfica melontarkan kalimat bernada rasis. Balas dendam itu pun akhirnya tuntas di Estadio Bernabeu. Benfica belakangan terus menyangkal kalau mereka bukanlah klub yang rasis. Padahal jelas-jelas banyak pemain Madrid yang mendengar sendiri salah satu pemainnya berkata rasis. Sekarang mereka kena karma sendiri. Madrid berhasil membalas dendam atas klub asal Portugal yang banyak gaya ini. Di video kali ini, Sorting Eleven Moment akan mengupas kemenangan Real Madrid atas Benfica. Seperti apa cara Madrid membalas kekalahan di fase Liga dan membungkam Benfica yang terlalu banyak gaya? Simak selengkapnya. Lisbon, Portugal. Atmosfer panas sudah terasa semenjak Real Madrid berjumpa Benfica di leg pertama babak playoff Liga Champions Eropa. Penyebabnya, Madrid punya dendam membara atas tim Portugal itu. Los Blancos takluk secara dramatis di fase Liga, dan kekalahan itu membawa memori pahit buat klub asal ibu kota Spanyol. Setelah takluk 4-2 di fase Liga, Madrid berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 di markas Benfica. Namun dendam belum terbalaskan sepenuhnya. Klub berjuluk As Aguilas itu justru menambah luka buat tamunya dari Spanyol. Madrid pulang dari Lisbon menahan amarah akibat insiden rasisme yang terjadi di dalam laga. Bermula dari gol yang dicetak Vinicius Junior, cekcok kecil terjadi antara para pemain Benfica dan Madrid, terutama dengan Vini. Gianluca Prestianini tiba-tiba melontarkan kalimat rasis kepada Vinicius sembari menutup bajunya. Insiden itu menciptakan satu polemik yang menambah panas tensi laga. Pasca insiden di Estadio da Luz, misi Madrid kini bukan hanya menyingkirkan Benfica, tetapi memberi pelajaran setimpal kepada klubnya Gianluca Prestianini itu. Kemenangan di Bernabeu adalah harga mutlak buat klub pimpinan Florentino Perez. Aroma balas dendam yang dibalut luka akibat rasis inilah yang membuat laga Benfica versus Madrid terasa sangat panas. Ibu kota selalu menjadi tempat yang keras buat siapa saja. Terlebih yang kita bicarakan kali ini adalah ibu kota Spanyol, Madrid. Hawa panas sudah terasa sejak sebelum para pemain Benfica mendarat di sana. Hawa itu pun makin terasa membakar manakala para pemain As Aguilas tiba di hotel tempat mereka menginap. Fans Madrid jelas ingat betul apa yang diucapkan Gianluca Prestianini di Lisbon. Maka dari itu, mereka berniat memberi sambutan yang panas untuk sang pemain Benfica. Prestianini sendiri sedang menjalani skorsing dari UEFA akibat insiden itu. Namun dengan keberanian yang bulat, pemain Argentina itu tetap ikut bertolak menuju Madrid. Teriakan menyambut para pemain Benfica di depan gedung hotel. Prestianini dipanggil si tukang rasis oleh para fans yang mengerubuti bus Benfica di depan hotel tersebut. Benfica tentu saja paham. Mereka akan disambut di Madrid dengan sambutan yang sama sekali tidak menyenangkan. Sambutan masyarakat Madrid atau lebih tepatnya fans Madrid tidak berhenti pada teriakan di depan hotel. Di dalam stadion, para fans si putih kembali membawa pesan lantang. Sebuah banner bertuliskan No al Racismo atau katakan tidak pada rasisme terbentang di satu sudut Bernabeu. Pesan yang tentu saja ditunjukkan untuk Benfica. Membahas soal rasisme, kejadian di Estadio da Luz sendiri telah membuat Gianluca Prestianini banjir kecaman. Di sisi lain, kecaman juga dialamatkan kepada Benfica. Jelas tak ada yang meragukan nama Benfica sebagai salah satu raksasa Portugal. Tapi soal masalah yang satu ini, banyak dari kita mungkin sepakat menyebut bahwa Benfica adalah klub problematik. Benfica tahu kasus yang menimpa salah satu pemainnya yakni Prestianini bukanlah kasus yang main-main. Namun klub asal Portugal itu seolah malah pasang badan melindungi si pemain rasis satu ini. Bahkan Benfica dan Prestianini sempat kompak playing victim, alias merasa diri mereka adalah korban bukan pelaku. Benfica mencoba mengalihkan perhatian dengan melayangkan protes terhadap salah satu insiden yang melibatkan Fede Valverde. Sayangnya protes itu ditolak oleh UEFA. Penolakan ini memancing reaksi Prestianini. Tak diduga, ia mengunggah sebuah tweet yang isinya seolah menyindir UEFA karena terlalu membela Madrid. Soal kasus rasis Prestianini sendiri, Benfica selama ini terus membela diri, menyebut bahwa Prestianini tidak mengucapkan kalimat rasis apapun.
Prasetya ini sempat mengatakan yang ia ucapkan adalah hermano atau berarti saudara. Tapi para pemain Madrid kompak mengatakan yang diucapkan Prasetya ini bukan itu, melainkan mono atau monyet. Benfica menyangkal itu, tetapi mereka tak mengklarifikasi apa yang sebenarnya diucapkan Prasetya ini. Jose Mourinho bahkan Presiden Benfica, Rui Costa, juga tak mau mengklarifikasi. Sementara itu, asisten pelatih Joao Trelao mengatakan dirinya tak diperkenankan berkomentar terkait masalah rasisme Prasetya ini. Sikap ini tentu saja aneh. Kalau memang Prasetya ini tak bersalah, kenapa tak bilang saja ke publik apa yang sebenarnya ia ucapkan saat memanggil Vini di Portugal kemarin? Kenapa harus ada pernyataan yang ditutup-tutupi? Ini tentu membuat fans Madrid bertambah panas, menilai bahwa Benfica seolah sedang melindungi pelaku rasisme. Drama dan ketegangan menyelimuti laga Real Madrid versus Benfica di Estadio Bernabeu. Tetapi pada akhirnya, drama ini berakhir happy ending buat pasukan Alvaro Arbeloa. Setelah menang tipis 1-0, Madrid kembali meraih hasil sempurna di leg kedua. Wakil Portugal itu dibuat bertekuk lutut dengan kekalahan 2-1 di leg kedua ini. Rafa Silva sempat membuat agregat sama kuat. Dentuman Aurelien Tchouaméni hanya berselang 2 menit setelahnya, membuat Benfica tampak patah arah. Madrid berusaha mengontrol permainan sejak saat itu. Beberapa serangan balik yang dilancarkan, terutama yang diinisiasi Trent Alexander-Arnold, sempat menebar ancaman ke gawang Benfica. Vinicius, bintang yang jadi pusat perhatian di laga pertama, akhirnya kembali unjuk gigi. Berawal dari serangan cepat, Vini yang menerima umpan Valverde berhasil ceploskan bola ke gawang Anatoly Trubin. Pemain asal Brasil itu pun berlari ke tiang sepak pojok, kemudian menari di hadapan para fans Madrid yang bersorak riuh. Tentu, gerakan ini bukan tanpa maksud. Vini seolah hendak berusaha membungkam mereka yang mempersoalkan selebrasinya di leg pertama kemarin. Sejak berita terkait rasisme Prasetya ini mencuat, tak sedikit orang yang masih menyalahkan Vini. Bahkan Mourinho pun mengatakan Vini terlalu provokatif, sehingga memancing amarah Benfica. Akan tetapi, lewat selebrasinya di Bernabeu, Vini sepertinya ingin mengatakan joget-joget seperti itu sebenarnya bukan tindakan tidak hormat. Ia hanyalah ekspresi kegembiraan seorang pemain yang baru saja berhasil mencetak gol. Kalau memang itu ditujukan untuk menghina, tak mungkin Vini melakukannya di depan bendera klub sendiri, kan? Pada akhirnya gol Vini menjadi gol penutup pada Kamis 26 Februari 2026 dini hari, atau Rabu 25 Februari 2026 waktu Madrid. Kemenangan 2-1 Madrid membuat tim asal Spanyol itu menang dengan skor agregat 3-1. Madrid secara resmi menendang Benfica yang banyak gaya dan problematik lalu melangkah ke babak 16 besar. Perjalanan Madrid penumpas Benfica sendiri berjalan dengan alur yang cukup menguras emosi. Semua bermula dari kekalahan dramatis di fase Liga, momen di mana Anatoly Trubin ikut menjebol gawang Thibaut Courtois. Alurnya bergerak menuju insiden rasis di Estadio Dalus, sebelum kemudian berakhir dengan kemenangan Madrid di Bernabeu. Kini, tantangan berikutnya bagi Madrid sudah menanti. Madrid akan menghadapi salah satu di antara dua klub, Sporting CP atau Manchester City. Dua nama dengan karakter yang sangat berbeda, namun sama-sama berbahaya. Tidak ada ruang untuk lengah, karena fase gugur selalu menghadirkan tekanan yang lebih tinggi dan menuntut lebih banyak kesempurnaan. Jika lawannya adalah Sporting, maka itu artinya Madrid sekali lagi bakal berhadapan dengan klub Portugal. Mantan klub besutan Ruben Amorim itu termasuk salah satu kuda hitam yang tak bisa dipandang sebelah mata. Lengah sedikit, bukan tak mungkin justru Madrid yang akan tersingkir. Di sisi lain, satu jalur berikutnya membawa Madrid pada lawan yang sangat amat familiar, Manchester City. Selama beberapa tahun terakhir, bentrok Madrid versus City adalah bentrok yang kerap muncul. Keduanya bahkan sudah bertemu sekali di fase Liga musim ini. Tentu, kalau skenario ini terjadi, Madrid wajib waspada. Karena City saat ini juga sedang tampil cukup bagus. Siapapun lawan di babak 16 nanti, satu hal yang pasti, Madrid kini telah berhasil mempermalukan klub yang sudah menghina salah satu pemain mereka. Balas dendam sudah tuntas, dan kini saatnya melanjutkan perburuan si kuping lebar. Siapa tahu, musim ini adalah musim yang tepat untuk menambah koleksi trofi UCL. Laga Real Madrid versus Benfica memang sudah usai. Namun, intrik dan drama yang menyelimutinya masih terasa hingga saat ini.
Nah, menurut kalian sendiri gimana football lovers? Fans Madrid, puaskah kalian melihat Benfica dipermalukan di kandang Madrid? Apakah setelah ini Madrid bisa menambah koleksi trofi UCL? Coba komen di bawah ya. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.